Jumpa dan jumpa lagi. Ya oke lah. Hai, balik lagi barengan sama Rian Six. Gue Raihan Zaki. Aku Riri. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeay. Tapi sebelum dengerin podcast ini, jangan lupa untuk cuci tangan. Selalu jaga kesehatan. Dan pastinya dengerin ini di rumah aja ya. Yeay, ya dong. Yuhu. Dengerinnya dari rumah Yuhu. aja. Karena ini adalah kali kedua ya kita rekaman podcast dari rumah masing-masing, enggak sih? Benar. Kali kedua kayak lagunya Raisa gak sih? Kali kedua. Benar. Nah, Gak ada yang salah kan kali ini? Ada. Ini benar. Sebelumnya semuanya salah. Dulu kita pernah remaja. Bukan. usia Nggak ada anak kata-kata pernah. SMA. Gimana? Yang bener gimana? Yang bener tuh nyanyiin Kahan. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Oh iya, benar itu dia. Itu bener baru. Terpecahkan setelah podcastnya tayang dan kita ngedengerin lagunya Dilan masing-masing. Iya. Ya ampun. Bener-bener gak ganjel. Ngomongin kita yang rekamannya jauh-jauhan nih, kan karena kita ngikutin juga anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul. Terus juga kita Betul. physical distancing karena masih Yeah. PSBB juga kebetulan di Jakarta ya kan, masih pembatasan sosial berskala besar ya artinya. Betul. Iya. Dan kemarin peraturan terbarunya adalah kita dilarang dulu untuk mudik nih guys. Iya Sedih guys. banget guys. Tahun ini guys, aku tidak mudik. Sama dong. Padahal lu mudiknya ke daerah Sumatera, kenapa logat lu Jawa-Jawa begitu ya? Nggak apa-apa. Iya Nah, ya. Coba. iya untuk kalian berdua yang setiap tahun mudik. Kalau gua kan tiap tahun, ya gue juga mudik sih ke kampung juga sih. Kampung Iya, betul. rambutan. Kampung Melayu. Betul itu juga. Iya kan, gua orang yang tulen di Jakarta. Kalau kalian kan mudik tiap tahun. Nah, dengan tahun sekarang yang kalian pasti nggak mudik dong. Bener. Iyalah, gua nggak mau nekat juga. Tuh, jadi udah fix nih kalian berdua nggak mudik nih tahun ini nih. Udah fix banget. Udah Enggak. ketok palu. Nah, pasti ada dong yang dikangenin. Ada sih Kak. Yes. Coba cerita deh. Entah di perjalanannya atau saat di kampung halaman nun jauh di Mato seperti apa? Oke. Siapa dulu nih berarti nih? Siapa? Gue. Boleh. Gue tuh sebenarnya kangen sama suasana di perjalanan. Di perjalanan tuh biasanya gue ya sama adik gue, sama ayah itu kita nyanyi-nyanyi bareng. Oh, terus kalau karena lu naik mobil pribadi nggak sih, Bray? bener. Terus karena kadang ada saudara yang lain ngikut, wah itu seni banget sih Bray di dalam mobil itu empet-empetan kayak mobil travel. Itu seru banget sih. Padahal mobilnya mobil travel. Berarti Bray, gue lu mudiknya ke mana? Oh orang tua gue orang Sumatera Barat sih, gue ke Oh, Padang. Jadi beda pulau nih ceritanya nih. Nan jauh di Mato banget. Nun jauh di Mato, kampung nan jauh di Mato, pulau sang. Aduh, gue takut salah bahasa orang coy. Itu sih yang gue kangenin di perjalanannya. Terus kalau udah masuk ke Sumatera Baratnya, Bray, itu bakalan ngelihat tebing tinggi, gunung. Terus kalau lu nggak istilahnya ya, nggak kuat mentality, asik. Mantap. Kan jalanan tuh cuma muat 2 mobil doang. Wah, kalau itu nggak istilahnya nggak kuat lah ngendarain mobil di jalan Sumatera, pasti kecepatan lu cuma 40-60, nyampenya mah bisa seminggu 2 minggu. Kalau lu biasanya berapa hari? Paling cepat 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Segitu lama ya Kak? Iya itu paling Iya, cepat tapi. maksudnya menurutku lama, tapi ternyata segitu cepet ya. Itu ngegas terus, Bray. Maksudnya nggak mampir-mampir. Ngegas terus. Paling ya berhenti cuma buat buang air, sholat, makan. Iya sih. Nah, kalau itu kan Rehan nih pulang ke Padang. Kalau Riri pulangnya kemana, Ri? Kalau Riri pulang kampungnya itu ke Wonogiri di Wonogiri. Jawa Tengah. Hmm. Iya, jadi biasanya emang sama kayak Kak Rehan juga tuh pulang kampungnya bawa kendaraan pribadi gitu. Dan kita cuman berempat doang nih, keluarga inti. Aku, adik aku, mama sama papa gitu doang. Terus yang dikangenin tuh biasanya di jalannya sih emang enak banget karena apa ya, enak aja ngeliat seger-seger gitu di jalan tol Cipali. Sepanjang Cipali tuh kayak kanan kiri tuh hutan, sawah kayak gitu loh, kan adem banget ya ngeliatnya. Oh, apalagi sekarang tolnya udah ada ya sampai ke Wonogiri ya. Sampai di Solo Baru.
Solo Baru. Bentar. Salah deh. Surakarta, Kartosuro. Kartosuro. Oke, baik. Ya, jadi sebenar-benarnya masuk dari yang Pasar Rebo itu tuh, Kak. Ya, Udah udah gak ada lagi lu keluar jalan biasa. tol terus itu. Iya, sampai itu tadi, sampai tol Kartosuro itu udah keluar, tinggal Di situ udah, keluar udah di situ. enggak, masih enggak. lagi. Enggak dong. Ya, keluar langsung nyampe Nyampe. situ. Oh, ada nenek, nek. Udah di pinggir tol. Iya, udah di pinggir tol. Enggak, jadi masih sekitar 2 jam sih sampai rumah dari tol Kartosuro itu. Nah, terus tuh biasanya aku nggak tahu ya, ini tuh kayak jadi kebiasaan gitu loh. Tapi udah sekitar 2 tahunan, 3 tahun ini sih udah enggak, karena nggak tahu deh, pokoknya semenjak yang tol Brebes udah jadi itu loh. Tol yang ini Trans Jawa itu ya udah jadi. Pokoknya yang sebutannya Brexit tuh kalau Brebes, Ya. Brebes Exit, ya kan? Brebes Exit apa Brebes Timur ya? Kok soto ini? Brexit, Brebes Exit, bener singkatannya. Bener ya? Kalau Brebes Brebes Timur. Oh iya bener, berarti Brexit nih. Breber Brebes Barat. Getok nih. Iya kan? Nah terus tuh aku tuh kayak punya kebiasaan gitu loh sama keluarga aku. Kalau misalkan pas lagi mudik, itu tuh mampir, tau gak kemana? Ke McD Tegal. Wow. Gila. Gak kepikiran ke McD Tegal. Itu tuh kan McD gitu. yang menunya sama, atau di McD Tegal lu mesennya apa? Nasinya bukan nasi ayam kali, nasi rames. Terus paketnya minumnya teh manis anget. Terus lauknya ini ya, apa namanya? Telur balado gitu gak sih? Telur balado sama tongkol jangan lupa, khas banget. Terus Iya. Dan orek tempe. kalau udah diambilin sama Mbak Kasirnya nanya, pakai kuah nggak? Iya bener. Lu makan deh tuh kuah sayur tahu. Sumpah, iya. Enggak tahu, kayak enggak tahu, itu tuh udah jadi kebiasaan aja gitu. Setiap kali kita pulang kampung itu emang jujur sih aku nggak puasa gitu kan. Pokoknya kita tuh nggak puasa kecuali nyokap tuh. Wah, nyokap kuat banget dah emang. Nah, kita bertiga nih si kaum lemah. Nah, terus tuh kita tuh udah selalu berencana gitu lah. Oh ya nanti kita nyampe McD Tegal ya gitu. Jangan lupa yang kayak gitu. Direncanakan ya. Iya. Jadi Iya kayak masuk dalam agenda ya. kayak bener-bener baru mau jalan tuh kayak yang aduh ntar ini di McD Tegal kayaknya mau makan ini aja deh gitu. Udah kayak gitu coba. Padahal mau di McD deket rumah pun sama menunya. Sumpah. Nggak tahu itu kayak jadi kebiasaan gitu. Cuman ya itu tadi, semenjak udah ada tol Brebes, terus langsung yang ke Pekalongan gitu kan. Mampirnya jadi di McD Pekalongan. Enggak. Oh enggak. Enggak ada McD. Tapi ya kalau misalnya ngomongin mudik nih kan kalian mudik naik mobil pribadi gitu. Ya. Iya. Kalau lu yang nyetir siapa, Bray? Gantian ya? Ganti-gantian sih. Ini sih pesen sih buat Deepers di luar sana. Kalau misalnya kalian mau nantinya, mungkin tahun depan, insya Allah kita udah bisa mudik lagi. Amin ya Allah, kalau bisa akhir tahun jujur pengen banget. Iya, kalau enggak Idul Adha lah ya paling cepet ya. Bener, Idul Adha bulan apa ya? Idul Adha bulan apa, Bray? Kayaknya Agustus ya, atau enggak September awal gak sih? Ya semoga lah, atau paling amannya kayaknya insya Allah akhir tahun udah bisa mudik lah ya. Amin. Kalau kalian mudik pakai kendaraan pribadi, please banget kalau ngantuk jangan maksain. Jujur, bener. Jadi kayak harus dewasa sama diri sendiri nggak sih, kayak ngerasa kalau sadar gitu kalau lu ngantuk ya udah berhenti. Iya. Jangan maksa. Bener. Nanti yang bawa bukan lu. Jadi siapa yang bawa? Kehaluan lu. Mantap nih. Karena gue pernah ngalamin, gue nggak sekali 2 kali nyetir jauh gitu ya ke Jogja. Ke Jogja, ke Pekalongan yang emang bener-bener kayak TikTok, atau hari ini gue berangkat ke Jogja terus main di Jogja seharian terus malamnya pulang gitu. Dan itu beberapa kali gue ngerasain kalau udah gue ngantuk ya udah gue istirahatin, bener-bener gue istirahatin. Bener sih, kalau udah rasa-rasa aduh kuat nih melipir deh. Kayak gue pernah waktu itu
bukan gue doang sih, kita berdua kan Bray. Iya. Berdua kayak waktu itu kayak cuma bete nih kemana ya, Pekalongan yuk jalan. Sebenar-benar bete. Mantep nih. Iya. Sebenarnya Iya. di balik itu tidak sebenar-benarnya bete. Ada yang lebih. Ada ceritanya. Ini salah satu ada yang merasakan kegalauan ya sampai akhirnya ayo kita keluar kota Bray gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Enggak sih jujur. Jadi Pas mau pulang. Alkisah. Jadi Alkisah adalah anak didik kita ya Bray ya. Iya betul. Kenapa? Junior dulu. Nikah. Iya lalu. Nikahnya di Pekalongan. Ya daerah Pekalongan Di daerah lah. Pekalongan, nggak di kota Pekalongannya, tapi di daerah Pekalongan situ deh. Pokoknya Ya. pinggirannya gitu. Pokoknya daerah situ. Ini udah agak sebulanan kita udah rencanain nih. Kayak yang datang nggak ya Bray gitu. Jadi kayak datang nggak ya? Nggak enak nih si Ayunita nih. Ya udah datang. Tapi masih galau karena kebetulan bentrok juga sama temennya Rehan, teman kuliah ya Bray? Ya teman kuliah gue juga nikah. Itu tuh sampai kita tuh sampai anjir ini naik kereta atau naik mobil, pertimbangannya tuh udah kayak gitu. Akhirnya sampai Iya supaya dua-duanya kena gitu. Ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, yuk jalan naik mobil aja. Ya udah, berangkat dong malam hari. Terus Jumat malam ya Bray? Jumat malam kayaknya. Acaranya, informasi acaranya adalah hari Sabtu. Makanya kita memutuskan untuk berangkat. Oke lah, kita berangkat Jumat malam, nyampe di sana Sabtu pagi, kita main-main dulu di sekitaran Pekalongan, terus sore datang langsung pulang. Biar kekejar minggunya Rehan bisa kondangan ke teman kuliahnya. Iya. Rencananya udah bagus banget. Berangkatlah kita Jumat malam. Nyampe di Pekalongan pagi dengan kondisi Rehan tidak sadarkan diri. Iya. Lah, gue langsung kaget. Lah, udah di alun-alun aja. Keren amat. Jadi padahal subuh kita masih gembira ria ya Bray. Apa? Sabtu subuhnya itu masih tawa-tawa. Gue masih terhibur sama JKT gue. Panjang jalan itu mood booster gue tuh JKT48 sama Jamrut. Iya. Jadi bener-bener satu album kita jogetin deh tuh JKT. Jadi kayak rame gitu ya di mobil. Karena kan JKT yang nyanyi, mohon maaf nih, udah 48 orang sendiri kalau gue gak salah. Jadi di mobil tuh udah kayak 48 orang tambah kita berdua. Nah 50 orang tuh dalam mobil tuh. Rame banget kan. Habis subuh masih seger kan, masih ikut nyanyi. Wow, tiba-tiba gue udah di alun-alun kota. Dan itu ya udah bener-bener gak sadarin diri. Akhirnya ya udahlah, udah sampai kita main-main dulu segala macam sampai hari sudah sore. Iya. Kita menuju rumahnya si yang punya hajat. Kita sampai ke rumahnya. Kenapa tuh? Kita sampai ke rumahnya. Wah, ini nih gangnya nih. Oh iya. Udah nanya-nanya kan, yang punya acara nikahan di mana? Oh, masuk gang situ, Mas. Ya udah, kita akhirnya parkir mobil di luar gang, kita masuk jalan kucuk-kucuk ke dalam gang. Kok nggak ada suara-suara sound gitu ya, sound hajatan. Udah mulai ini dong. Curiga lah. Sudah mulai curiga. Kok nggak ada ya suara-suara sound ya? Terus jalan terus masuk. Wah, ini nih kayak nih, ada tenda nih. Iya. Ada tenda. Tapi kok sepi ya, Bray? Gue nanya gitu. Iya. Bray, kok ini sepi ya? Apa acaranya udah selesai ya? Ya, iya kali acaranya udah selesai. Kita telat. Coba ditanya dulu. Kan? Gua tanya lah, Rigi. Gua tanya lah sama yang... Apaan sih ini lucu banget ya? Gua tanya lah sama yang lagi inian. Benerin tenda. Kan kalau itu benerin tenda ya. Mas, ini yang nikahan hari ini kan udah selesai ya? Gua bilang gitu. Hah? Udah selesai. Dia bingung dong. Terus? Nikahnya mah besok, Mas. Hah? Terus gimana? Nikahnya besok. Terus, oh besok ya, Mas. Bentar deh. Gue balik ke Rian nih. Bray, katanya besok. Lu yakin? Ya, lu ngecek ya, Bray. Akhirnya gue cek, gue telepon langsung si anaknya. Gue telepon, halo, diangkat kan. Halo, yuk, lu di mana? Hah? Gue di pasar, Kak. Hah? Di pasar?
Lu ngapain di pasar? Gue lagi beli bakso. Lah, ini acara lu bukan hari ini. Astaga, gue lupa ngasih tahu. Acara gue diundur besok. Dan H-1 dia segala banget ke pasar beli bakso. Gue malu banget. Sumpah gue malu banget. Bre, gue malu, bre. Gue pengen ngumpet, Ri. Gue pengen hilang dari dunia. Kayak tentang hilang gitu. Karena itu abang-abang yang benerin tenda juga ketawa ngeliat kita. Lu bayangin dong, kita sampai berhenti di mana dulu untuk ganti Bener. baju. Sumpah, berarti kalian tuh rapi. Seniat Rapi, itu. prepare banget. Udah rapi banget. Ya ampun. Terus akhirnya gimana? Kalian nungguin nggak kebesokan harinya? Oh, sudah pasti kita pulang dong. Oh iya sih. Tapi kalian udah ketemu sih sama si pengantinnya? Sudah ketemu dan seperti biasa nanti akan kita post di sosmednya Deep Talk. Ya, oke. Oke. Fotonya. Jadi kalian bisa ngelihat seniat apa gue dan Ryan Zaki kondangan saat itu. Tapi ternyata Di prank. mundur. Di Acaranya- prank gue berdua. Jauh lu Jakarta Pekalongan. But anyway, balik lagi ke poinnya. Akhirnya dari Pekalongan kita pulang malam itu juga ke Jakarta dengan kondisi yang gua tidurnya kurang banget, Ryan Zaki juga tidurnya kurang banget. Akhirnya kita pulang ke Jakarta sampai akhirnya kita memutuskan untuk Bre, ini kayaknya kita udah nggak bisa gantian. Gua udah ngantuk, lu udah ngantuk. Kita harus istirahat. Iya, Iya. udah capek. Itu akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke rest area. Udah di tol ini juga sih, udah di tol Cipali juga. Masuk ke rest area kalau nggak salah jam 1-an ya, Bre? Iya, jam segitulah. Jam 1-an nih masuk. Tuan. Terus kayak yang pasang alarm tidurnya sejam aja. Jam 2 nih berarti rencana. Jam 2 rencana karena lagi-lagi diingatkan hari Minggu temennya Rehan ada kondangan. Mm-mm. Nah, gue janjian juga. Gue berangkat pagi. Hmm. Gue bilang. Ya udah tidur sejam. Bikin alarm dong di handphone. Dua-duanya handphone nih, handphone gue dan handphonenya si Rehan. Bikin alarm. Kita tidur berjamaah. Bunyi lah tuh alarm jam 2 di dalam mobil. Bangun kita sama-sama kaget. Matiin. Masing-masing matiin alarmnya sendiri-sendiri. Abis itu kita hilang lagi. Tiba-tiba bangun-bangun azan subuh. 4 jam jadinya ya 2 kali lipat. 4 jam terus kayak bangun 4 kali kayak lipat. kenapa sih ini udah azan subuh? Ya Allah. Tapi bener harus banget diistirahatin. Kalau memang ngantuk harus banget diistirahatin sih. Jangan sampai ya maksain tapi jatuhnya hasilnya malah kenapa-kenapa gitu. Bener. Jadi Benar. Lagi perjalanan jauh kayak gitu kan. iya, jadi kalau capek ya udah deh, nggak apa-apa tidur gitu. Meskipun bablas kan sampai 4 jam tuh. Tapi Definisi bangun kaget cuma buat matiin alarm. nggak ada niatan. Bre, udah jam 2 bre, udah bre jalan gitu. Cuci muka dulu bre gitu ya. Oh udah nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kayak yang udah matiin alarm terus kayak Nggak ada. dua-duanya udah tidur aja lagi. Lenyap lagi gitu. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih Kak, mendingan gitu nggak sih? Jadi tidurnya puas terus jadi di jalan juga jadi seger kan. Bener, tapi akhirnya Betul. dengan Gimana? tidur yang 4 jam itu, yang sampai azan subuh, terus kita sholat subuh dulu, kita baru ngegas lagi, hitungannya waktu itu azan subuh tuh sekitar jam 5, setengah 5-an lah ya, Iya. standarnya. Iya. Jam 7 kita udah nyampe. Wow, tuh kan jadi cepet. Nah, ngomongin mudik juga, kan pasti di kampung halaman kalian ketemu sama saudara-saudara, Bener. kakak-kakak, sepupu, segala macam. Kalau gue yang nggak mudik ya. Ya. Jadi kalau gue itu biasanya Lebaran itu kumpul di rumah eyang dari babe gue atau rumah mbah dari mama gue. Cuma kebetulan eyang udah nggak ada, jadi sekarang kumpulnya tuh hari pertama pasti di rumah gue karena babe adalah anak pertama di keluarganya. Nah kalau kumpul gitu tuh, terus pas udah mau pulang ya, itu tuh ngerasanya gue kayak ngerasa, ya pada pulang lagi, sepi gitu. Iya, pasti. Nah kalau kalian tuh gimana? Apalagi ini jauh kan gitu, dari Jakarta tuh jauh. Yang mudik terus ketemu sama keluarga besar kumpul terus ya udah pulang lagi. Sedih banget sih Kak, karena Benar sih. biasanya tuh gini loh, jadi tuh keluarga aku nih, kalau pulang kampung itu selalu awal, Hamin 7 tuh udah pulang. Nah tapi saudara lain tuh kayak yang Hamin 3,
H-2 kayak gitu. Aku tuh jadi kita tuh pulang kampung H-7. Nah, baliknya besok kita pengen sekolah tuh hari Senin. Jadi kita nyampenya duluan tapi baliknya terakhir gitu Paling loh. belakangan. Saking kayak Habisin waktu banget ya. saking kayak happy banget loh di kampung gitu loh. Jadi kayak ketemu kakak-kakak sepupu gitu kan. Apalagi tuh sekarang udah banyak banget nih kakak sepupu yang udah punya bayi-bayi gemei gitu loh. Jadi kayak iya kan, jadi kayak aduh happy banget deh main sama bayi-bayi gemei. Nah udah gitu ya kita nih anak-anak pertama gitu kan. Anak pertama kan menginginkan sosok kakak Betul. Nah, Benar. jadi pas ngumpul sama kakak-kakak sepupu itu kayak happy banget gitu loh. Ih seru ya ternyata kayak gini nih rasanya nih punya kakak-kakak banyak kayak gitu. Seru banget. Kalau lu Bray, apalagi lu di sana punya kakak favorit kan, seperti yang sudah diceritakan di episode sebelum-sebelumnya. Bener. Betul sih. Itu kakak itu udah anak 3 loh, guys. Mantep. Jadi ya waktu gua masih SD SMP tuh gue masih seneng tuh ketemu dia. Sekarang udah jadi kayak orang abis putus berantem. Ya enggak dong. Pokoknya udah mulai SMA, udah mulai ya biasa aja, seneng sebagai saudara aja gitu. Karena emang kumpul keluarga gitu kan itu yang paling paling seneng lah. Lebaran itu kan momen itu yang ditunggu-tunggu. Yang biasanya kita sibuk aktivitas masing-masing, terus karena Idul Fitri bisa jadi berbaur, bisa lebih dekat lah sama saudara-saudara yang jauh gitu. Cuma ya gak enaknya di usia yang sekarang ini pertanyaannya udah nggak gimana sekolahnya, ranking berapa kalau misal pas liburan, udah nggak gitu udah. Adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kapan? Ya kapan lagi kita sudah memasuki usia-usia menikah. Bener. Apalagi gua yang kalau di keluarga besar nyokap kebetulan mama gue itu anak terakhir, anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan gua adalah kita tuh generasi berapa sih kalau misalnya di keluarga tuh? Generasi 2, generasi 3 sih? 3. Generasi ketiga ya. Generasi pertama tuh mbah kita, generasi kedua mama papa kita, generasi ketiga tuh kita ya. Oh iya. Betul. Nah, iya, jadi di keluarga besar mama gua adalah satu-satunya laki-laki di generasi ketiga yang belum menikah. Wah, udah pasti pertanyaan itu sering sekali dilontarkan. Benar, jadi kalau udah ada kayak nggak usah lebaran deh, arisan keluarga gitu kayak. Aduh, nyokap udah bilang nih, besok arisan keluarga ikut. Ini pertanyaannya nih gue sudah menyiapkan kayak pertanyaan-pertanyaan. Kapan nih udah tinggal Rian nih. Waduh. Males banget ya? Bener. Terus jawaban lu apa? Gue jawab aja. Nanti deh. Tunggu Rian membelah diri. Rian soalnya amuba. Biar cepat selesai. Jadi dibikin jawaban so asik kayak gitu ya. Jawaban so asik aja udah. Tapi ya ngomongin yang tentang ngantuk tadi itu tuh. Aku tuh pernah hampir mengalami ya gimana ya, kecelakaan gitu sih waktu itu. Jadi iya Kak, jadi pas aku lupa sih. Pas mau mudik apa pas gimana? Iya pas mudik. Jadi ini udah lama banget. Aku juga kejadiannya udah kecil. Udah kecil. Gimana? Lu tuh lama-lama abis jadi kecil apa gimana sih? Jadi lama-lama gimana ya, mengikis gitu ya? Enggak, maksudnya pas masih kecil gitu kan. Lupa banget tahun berapa, beneran masih kecil. Nah itu tuh pulang kampung nih, mudik. Nah di perjalanan itu tuh udah tinggal deket ke kampung aku, kayak cuman 30 menit deh, palingan 30 menit itu. Nah itu tuh bokap udah ngantuk banget kan, parah, tapi doi masih maksain banget, bener-bener yang masih nyetir gitu, sampai akhirnya jadi tuh kayak ada jembatan gitu kan, harusnya kita ngebelok biar nyeberangin, maksudnya lah jembatan itu nyeberangin jurang kali. Itu tuh enggak, itu lurus aja. Terus udah langsung ngerem mendadak gitu. Ya udah, terus akhirnya kayak bokap diomel-omel dulu sama ponakannya yang kayak gini. Om ya, manggilnya Om sama Le gitu kan. Gimana sih Le gitu, makanya kalau ngantuk udah tidur aja gitu. Terus pokoknya aku hanya mendengar perdebatan itu gitu loh. Dan itu emang pas aku udah gedeannya diceritain gitu, kayak oh gila ternyata tuh dulu hampir kayak gini ya gitu. Terus jadi pas kita ngelewatin jembatan itu lagi, kita tuh flashback gitu. Bokap cerita, nah dulu di sini nih hampir kejadiannya kayak gitu. Ya ampun ngeri banget ya gitu. Maksudnya jadi tuh waktu itu aku tahu alasannya kenapa, karena
udah deket, udah tinggal 30 menit gitu loh. Terus Iya. bokap mikirnya kayak, nanggung deh 30 menit, bentar lagi sampai rumah udah istirahat, udah tidur gitu. 30 menit lagi gitu. Nah, tapi ternyata itu membahayakan gitu loh seharusnya. Jadi kalau misalkan kalian nih di jalan terus emang udah tinggal deket nih, ya udah deh sejam setengah jam gitu. Tapi kalau ngantuk berat banget, please kalian ya udah istirahat dulu, entah Bener. cuci muka gitu kan, atau ya udah tidur dulu please gitu. Betul. Apalagi misalkan gak ada yang gantiin nyetirnya gitu kan. Kalau ada syukur alhamdulillah gitu. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang, bahwa lu harus dewasa sama diri lu sendiri. Bener. Harus kayak engeh gitu. Jangan dipaksain. Iya. Mau yang tadi mau case-nya tinggal ya sejam 30 menit, udah ya lu ngantuk Iya. lu bilang gitu. Kalau ngantuk bilang gitu. Jadi Mm-mm. jangan dipaksain, karena hubungan yang dipaksain juga nggak akan berjalan lancar. Ngomongin ngantuk juga, gue pernah punya pengalaman, tapi bukan gue yang merasakan Apa nih? ngantuknya sih. Bukan gue. Dan ini nggak lagi mudik, tapi emang bener-bener di kondisi jalan terus ngantuk gitu. Jadi Ya. waktu itu gue lagi naik motor. Mm-mm. Gue lagi naik motor, di depan gue juga ada bapak-bapak naik motor. Ya mas-mas, bapak-bapak, gue nggak tahu deh. Terus? Itu. Nah, gue lagi santai banget jalannya, karena emang nggak buru-buru gitu. Nah terus bapak-bapak yang gue bilang tadi di depan gue ini, kok lama-lama ke kiri nih jalannya. Karena dia tadinya adanya di sebelah kanan jalan. Oh iya. Di sebelah kanan jalan. Nah terus kok lama-lama sang ngiri nih. Gue otomatis kayak ngerem dong. Oh orang mungkin mau belok kali, mau belok ke kiri, atau mau berhenti dulu sebentar. Iya. Gitu. Tapi nggak pakai lampu sen. Jadi emang bener-bener ke kiri, dan ke kirinya tuh halus banget. Bener-bener kiri, pelan-pelan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, sampai akhirnya dia makin ke kiri, dia nabrak trotoar dan dia jatuh, guys. Jadi soft banget gitu ya perpindahannya. Iya, perpindahannya smooth banget. Dan ini lagi jalannya emang jalan lurus banget. Jadi ini kejadiannya di daerah Jalan Panjang. Jalan Panjang daerah Kebonjeruk. Jadi kalau kalian tahu, mungkin kenapa namanya Jalan Panjang, karena emang tuh jalan selurus itu. Nah, ini bapak-bapak mas-mas yang di depan gua, dari kanan tiba-tiba, nggak tiba-tiba, lama-lama ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, sampai akhirnya dia nabrak trotoar dan jatuh. Untungnya gue nggak ngerti dia tahu dia mau jatuh atau enggak. Itu di dalam jaketnya banyak belimbing. Iya, jadi kan gue samperin kan, dia jatuh gue samperin. Nah terus kenapa nih basah semua badannya dia? Ternyata pas dibuka jaketnya itu belimbing semua, bener-bener buah belimbing. Gue nggak ngerti deh kenapa itu mas-mas bisa bawa buah belimbing. Dan akhirnya dia buka, itu kan karena udah ngumpul banyak gitu kan. Iya. Ditanyain, mas nggak apa-apa mas, nggak apa. Akhirnya si mas-mas itu, si bapak-bapak itu buka helmnya yang full face, jadi kacanya doang yang dibuka. Terus dia bilang apa teman-teman? Aduh, saya tidur lagi. Oh iya, sebelum episode ini berakhir, kita mau ngingetin lagi nih buat Deeper supaya jangan mudik dulu ya tahun ini. Sebaik-baiknya untuk saat ini adalah di rumah aja. Pokoknya ojo mudik sek ya rek, oke? Oke, karena kalau kalian di rumah aja, kalian sudah ikut menyelamatkan semua orang.